Bu Tina ini adalah hamba Tuhan dari GMI Batam. Beliau adalah master di bidang teologia dan juga trainer di bermacam-macam untuk children ministry, Institute Leadership International, Son of Life, dan lain-lain. Jadi banyak pengalaman yang akan dibagikan kita sore hari ini. Siapa di antara ibu-ibu yang kekurangan waktunya 24 jam? Coba raise hand, pakai reaction. Oh, semuanya semuanya aman ya. Oh, ada Ibu Wiwin. Silakan Bu Wiwin, sampaikan kenapa kurang waktu 24 jam oleh Ibu. Iya, silakan. Shalom Bu. Baik, terima kasih Bu. Sinyalnya putus-putus Bu Visyanti. Jadi nanti kita akan women talk setelah materi ini, baru kita sharing lah ya tentang kenapa Ibu kurang waktu 24 jam. Sedangkan ibu-ibu yang lain sama 24 jam tapi mereka bisa mengatur waktu. Mayoritas ini sudah wise ya, bijaksana mengatur waktu. Nah, penata layanan waktu, mengelola waktu sebagai sumber daya yang berharga. Jadi jangan kita pikir bahwa uang, benda-benda berharga seperti emas, berlian, atau tanah dan sebagainya itu adalah sumber daya yang berharga. Tetapi ternyata waktu adalah sumber daya yang berharga. Nah, objektif kita dalam pengajaran ini supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan cara yang produktif, efektif, dan mencapai tujuan-tujuan yang Allah berikan kepada kita untuk kemuliaan Dia. Jadi ibu-ibu sekalian, tinggal bagaimana saja kita akan memanfaatkan waktu ini dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, kita lihat di dalam slide yang di berikutnya. Oke, nilai pokoknya adalah Tuhan mencari laki-laki dan perempuan menjadi penata layanan yang setia atas keuangan, waktu, dan karunia rohani. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, bukan hanya kita bicara, saya bicara ini bukan hanya untuk kaum perempuan, tapi sebenarnya juga untuk perempuan, pasti kita akan spesifikkan bagaimana kita menggunakan waktu dari konsep kaum perempuan. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Tuhan memberikan kepada setiap kita karunia untuk pelayanan. Tuhan juga menyediakan sumber daya keuangan dan kesempatan untuk melayani. Semua itu pemberian yang menyatakan bahwa Allah sumber dari segala sesuatu yang kita punya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban dari semua aspek kehidupan kita. Nah, bukan hanya uang, tetapi juga kesempatan. Berarti berbicara tentang waktu, tentang peluang, tentang menata layankan waktu kita. Dari semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, waktu mungkin adalah yang paling tidak bertahan lama dan terbuang sia-sia. Digunakan semuanya setiap hari, dan sekali digunakan tidak dapat diulang kembali. Karena itulah setiap pemimpin perlu memberikan komitmen untuk menjadi penata layanan waktu yang baik. Jadi waktu adalah sumber yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi tidak dapat bertahan lama. Bila kita tidak dapat menggunakannya, maka akan terbuang waktu itu, sumber daya itu dengan sia-sia. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu setiap harinya? Oke, kita lihat di slide berikutnya. Apa itu waktu? Berlalunya kehidupan. Apakah Anda ingat apa yang Anda lakukan kemarin pada pukul 10? Silakan, ada yang mau bicara? Ibu Agustina, silakan Bu Agustina, apa yang Ibu ingat ketika Ibu kemarin jam 10, apa yang Ibu lakukan? Tadi jam 10 kantor, Bu. Setelah itu pertemuan hamba Tuhan, Bu. Setelah itu acara kebersamaan, Bu. Full Sekarang day udah ya? di rumah. Oh, begitu sibuknya, padat ya Bu Agustina, makasih. Atau ada yang waktunya lowong di sini, silakan.
Heeh. Kita lanjutkan ya. Apapun jawaban Anda, kejadian-kejadian tersebut adalah bagian dari masa lalu Anda dan tidak bisa dihidupi lagi. Mereka telah berlalu untuk selama-lamanya. Jadi tergantung bagaimana ibu-ibu mau menggunakan waktu ini, mau bermanfaat atau tersia-siakan. Apakah memang berguna untuk investasi kita yang akan datang, atau kita menyia-nyiakan, akhirnya tidak ada apapun yang kita bisa pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Oke ya, jadi itu akan berlalu untuk selama-lamanya. Lalu kita lihat sumber daya yang paling berharga. Sumber daya yang paling berharga, waktu itu unik, karena tidak seperti sumber daya yang lain. Waktu tidak bisa disimpan atau diperoleh kembali. Betul nggak? Simpanlah Ibu jam 1, jam 2, jam 3, tidak akan bisa disimpan, kecuali ininya ya, bendanya. Tetapi waktu tidak bisa disimpan, dan itu pun tidak bisa kita peroleh kembali. Contohnya, tadi Ibu Agustina bilang, hari ini saya ada pertemuan hamba Tuhan, kunjungan, dan sebagainya. Tetapi nggak bisa disimpan itu waktunya. Dan kemudian hari ini ibu ini sudah di rumah. Besok berbeda lagi kisahnya. Walaupun mungkin kegiatannya sama, tapi kisahnya akan ada perbedaan. Jadi nggak bisa disimpan. Makanya gunakanlah waktu sebaik-baiknya, hidupilah dengan sebaik-baiknya, dan pakailah dengan sebaik-baiknya, berdampaklah dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak bisa disimpan dan dia akan berlalu. Oke, kita lihat di dalam slide berikutnya. Waktu adalah sama untuk semua orang. Betul nggak? 24 jam sehari. Tadi ada ibu yang mengatakan tidak cukup 24 jam. Padahal ibu ini ibu rumah tangga. Nah, bagaimana lagi dengan ibu-ibu yang selain sebagai ibu rumah tangga, tapi juga dia mengurus pekerjaannya, atau dia mengelola bisnis, atau pelayanannya, atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kalau tidak bisa kita gunakan satu hari 24 jam, berarti dipertanyakan. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang perlu kita cermati, dan harus kita juga manage, diatur waktunya itu. Kita lihat di dalam slide berikutnya, pencuri waktu. Ternyata ada juga nih tentang waktu kita kenapa sih terbuang begitu saja. Itulah salah satunya namanya pencuri waktu. Puluhan tahun yang lalu ada sebuah penelitian yang melibatkan sekelompok pendeta, di mana mereka diminta untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang paling banyak mencuri waktu mereka. Zaman sudah berubah. Hari ini kita bekerja dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tapi masih banyak pencuri waktu yang terus mencuri efektivitas hidup dan pelayanan kita. Berikut ini adalah daftar yang terbaru. Siapa di sini yang suka menunda-nunda waktu? Waktu yang paling banyak disia-siakan, ada waktu untuk memulai. Jadi kadangkala kita nanti, kalau orang Palembang, saya cukup lama di Palembang, ngomongnya gini, kage, nanti. Akhirnya apa? Tidak ada satupun tugas pekerjaan yang akhirnya selesai. Menunda-nunda, akhirnya berantakan semuanya. Nggak ada yang tercapai, tujuan pun tidak akan tercapai. Orang yang suka menunda-nunda waktu ini, orang yang suka excuse, banyak permisinya, dan kemudian banyak alasannya orang yang suka menunda-nunda waktu ini. Tapi dia punya banyak sejuta alasan. Ini orang-orang yang suka menunda-nunda waktu. Kata Dawson Trotman, ini adalah pencuri waktu di masa lampau. Tetapi di abad 21 ini pun menyampingkan hal-hal yang perlu dikerjakan, masih terus mencuri waktu-waktu yang berharga dari kita, perempuan ataupun banyak orang. Satu, interupsi.
Ada orang yang menerjemahkan jika kelihatan artinya bersedia dihubungi dan boleh menginterupsi pemimpin tanpa membuat janji terlebih dahulu. Jadi orang yang suka interupsi itu sebenarnya dia udah punya janji dengan orang ini, tetapi karena ada sesuatu yang lebih menarik, akhirnya karena interupsi akhirnya ini terbengkalai. Skala yang sudah diskedulkan dia lalaikan. Itu sebenarnya mencuri waktu. Makanya bukan berarti kita orang yang kaku atau orang yang suka-suka, bukan begitu. Orang yang menginterupsi waktu adalah orang yang disiplin. Sebenarnya schedule dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi dia juga harus melihat nanti skala prioritasnya di mana. Bukan berarti dia nggak fleksibel, tapi ada hal manusia sering menginterupsi waktu. Jadi suka sekali yang sebenarnya itu adalah yang utama, tetapi yang menjadi terbelakang. Contohnya, saya ya hari ini sudah punya schedule, habis kelas katekisasi nanti saya kunjungan. Habis kunjungan saya akan melayani di Women Talk. Nah, kalau saya tidak punya schedule waktu ini, saya interupsi, akhirnya apa? Semuanya terbengkalai. Contohnya, saya delete lah untuk tidak, sudahlah saya pergi ke mall saja, nantilah untuk mengajar katekisasinya. Akhirnya apa? Orang yang sudah janji dengan saya sudah memberikan janji kepada orang itu, tentu efeknya ada efeknya, ada dampaknya begitu. Tapi kalau seandainya saya nggak kunjungan lah karena saya mengutamakan Women Talk, tapi sebenarnya ini bisa saya kerjakan. 3 hal ini saya kerjakan dari mulai jam 9 sampai jam 3. Saya harus atur ini, atur ini, atur ini. Tiga area yang penting sehingga saya bisa kerjakan. Kalau tidak akan terbengkalai. Karena manusia sering sekali yang namanya interupsi, membuat sesuatu tanpa janji, ya. Dan kita melalaikan ketika sudah janji, kita lalaikan janji itu. Mudah kita berpalingnya, mudah kita mengelakkannya. Ya, banyak sekali orang-orang yang demikian. Tetapi ibu-ibu di Women Talk ini orang-orang yang bijaksana lah, ya, orang-orang yang bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Nah, kemudian ponsel atau chatting. Nah, di dalam kehidupan kita sama seperti interupsi dengan kehadiran langsung. Telepon, chatting bisa mengalihkan perhatian kita dan mencuri waktu kita. Betul kan? Tadi ini contohnya Pendeta Evi, tadi dia juga sibuk. Ada janji dengan teman-teman hamba Tuhan untuk menemani bersama dengan suaminya ya. Nah, kemudian saya sedang udah mau jalan nih, mau kunjungan. Lalu beliau telepon saya, Pendeta Ruth gini. Saya bilang, iya, Pendeta Evi ingin memfikskan, mendilkan gitu. Karena dia ingin supaya yakin begitu. Padahal saya sudah yakin, sudah katakan dari semalam, iya, saya sudah yakinkan dia. Nah, namanya hati ibu-ibu ya, dia sebagai penanggung jawab, dia ulang lagi kepada saya. Saya bilang, iya Bu Pendeta Evi, saya ini sudah mau berangkat nanti ya. Nah, seperti ini kadang-kadang harus saya percepat, karena saya sudah punya schedule tersendiri. Tapi saya bukan berarti mengabaikan WA, chatting-chatting, ponsel dari yang lain. Tetapi kalau seandainya bisa dijawab cepat, mengapa tidak? Tapi kalau tidak bisa dijawab cepat, ya kita jangan langsung jawab sekarang. Karena kita punya schedule yang terencana. Oke, kadang-kala kita tidak enak hati, ya kan? Ibu-ibu suka nggak enak hati. Saya harusnya jawabannya cepat ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya ibu-ibu senang juga yang namanya meluangkan dan menghabiskan waktunya dengan chatting-chatting. 24 jam pasti tidak akan selesai. Dan kemudian yang kita sudah rencanakan gagal semua dengan chatting atau ponsel ya. Oke, kita masuk ke dalam lokakarya di sini.
Halo, ya. Lokakarya kita adalah pencuri waktu di atas, manakah yang terjadi pada Anda? Apakah masih ada pencuri waktu yang berkaitan dengan budaya Anda? Apa yang menjadi pencuri waktu yang mempengaruhi Anda sebagai perempuan di sekitar Anda? Ya, silakan. Ibu Mariani mau sharing, silakan Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mana yang terjadi dalam diri Ibu? Apakah ada pencuri waktu atau Ibu enggak ada ya, aman-aman semuanya? Ada Bu, Ya, saya silakan. Bu ya. Ya, ada seperti interupsi waktu. Sudah direncanakan, tiba-tiba ada yang menelpon. Saya kadang-kadang tuh lupa waktu, harusnya saya putus karena sebenarnya ada yang harus saya lakukan. Tetapi menjadi panjang pada saat telepon. Itu salah satu. Oke. Apakah berkaitan dengan budaya, Bu? Ada kaitannya nggak dengan budaya? Budaya, ya. Kalau budaya saat ini ya, dulu saya suka nonton, apakah termasuk budaya ini, suka nonton bukan sinetron, film Bollywood. Kalau itu termasuk, itu juga mengganggu sampai satu waktu saya diingatkan bahwa ini adalah pencuri waktu, bisa melakukan. Saya berpikir ini kan saya perlu hiburan juga, tapi rupanya sudah terlalu panjang, jadi akhirnya saya berhenti. Oke. Ada. Oke, makasih Bu Mariani. Nanti kita bisa sharing, ibu-ibu yang lain bisa sharing tentang hal yang lain ya. Saya hanya meminta supaya ada satu contoh yang dialami oleh ibu-ibu lewat pencuri waktu ini. Dari pencuri waktu itu, coba kita lihat bagaimana dasar Alkitabiah berbicara tentang manajemen ataupun penata layanan waktu. Coba kita lihat slide berikutnya. Kita kembali ke zaman Yesus ya. Meskipun Yesus hidup pada zaman di mana tidak ada jadwal dan jam tangan. Yesus nggak punya jam tangan. Saya sekarang punya jam tangan, tapi sering molor ya. Sering kurang tepat waktu. Yesus memberikan kita sebuah contoh hidup yang berdasarkan prioritas serta peduli terhadap perlunya manajemen waktu. Yuk kita lihat di dalam dasar Alkitabnya. Yesus tahu bahwa waktunya terbatas. Dia umur 33,5 tahun ya. Akhirnya dia mati, kemudian dia bangkit, dan dia naik ke surga. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Jadi ibu-ibu, meskipun Yesus hidup pada zaman tidak ada jadwal dan jam tangan, Yesus memberikan kita sebuah contoh bahwa Yesus tahu waktunya terbatas. Jadi ibu-ibu sadar nggak kalau waktu kita sebenarnya terbatas? Kalau di dalam Alkitab kan paling 70, kalau kuat, atau 80. Selebihnya sudah go away, sudah di pass away lah, kita udah dipanggil Tuhan. Jadi dia tahu mengatur waktunya mana, dimanapun dia berada, dia lakukan hidupnya, waktunya untuk melayani Sang Bapa. Itu. Jadi dia nggak tergesa-gesa, tetapi dia selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Itulah contoh kehidupan Yesus. Dan kita lihat lagi di dalam slide berikutnya. Yesus tidak pernah mengabaikan tujuannya. Jadi, bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu? Dia itu tahu batasan waktu hidupnya. Sebentar saja hidup di dunia ini, sebentar saja dia melakukan pekerjaan Bapa di dunia ini, tapi dia punya tujuan.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, ibu-ibu sekalian, kadangkala waktu yang mana yang sering kita gunakan? Sering sekali kita mengabaikan tujuan kita. Contohnya, ibu-ibu tujuannya kan di dalam keluarga bagaimana menjadi istri yang menyenangkan hati Tuhan. Kan ada tujuannya. Bukan hanya menyenangkan keluarga kan, tapi tujuan utama kita menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati keluarga kita. Ya, pokoknya keluarga yang harmonis, bahagia, hidup takut akan Tuhan. Tapi sering sekali kita meluangkan waktu kita pergi kemana-mana. Mall lah, ke pasar. Kita sepertinya jenuh dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam keluarga kita. Sehingga hilang tujuan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Oke, kita lihat di dalam slide berikutnya. Yesus mengerti bahwa ada waktu yang tepat untuk melakukan hal yang penting. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 35. Jadi Yesus tahu nih waktu yang tepat, 4 bulan lagi tiba musim menuai. Jadi kita tahu bahwa anak-anak contohnya Mbak. Ya, di mute ya. Contohnya 4 bulan lagi anak kita ini akan masuk ke universitas. Tetapi kita tidak mempersiapkannya karena waktu kita terbuang dengan hal-hal yang lain. Sehingga anak-anak kita yang seharusnya dipersiapkan untuk kuliah dengan perhatian dan juga peran orang tua yang maksimal, tapi karena kita meluangkan waktunya, membuang waktunya banyak, akhirnya nggak maksimal. Anak-anak kita terbengkalai di dalam perkuliahannya dan sebagainya. Karena kehadiran orang tua berarti kehadiran memerlukan kehadiran waktu. Dan biar bagaimanapun, kita harus tahu, ini nih berapa bulan lagi, seandainya rumah ini akan direnovasi. Berapa tahun lagi, kita punya target-target tertentu yang kita mau lakukan. Sehingga tidak meleset jauh. Tapi sering sekali kenapa meleset? Karena apa? Tidak ada target, tidak ada goal, tidak ada yang kita mau capai. Sehingga waktunya terbuang-buang dan tidak tepat. Contohnya, janji dengan seseorang. Hari ini saya janji jam 7 malam ada pertemuan konseling, contohnya begitu. Tapi saya mencari waktu yang saya juga janji dengan orang lain dengan orang dengan jam yang sama. Jadi saya sebenarnya juga berarti saya tidak tepat, tidak menepati waktu yang sudah ada itu. Kadangkala kita karena perasaan, aduh nggak enak loh. Kita harus tegas, kita sampaikan jam 7 sampai jam 9 konseling. Kemudian selebihnya kosong, tapi saya perlu waktu untuk beristirahat. Besok pagi kita jumpa jam 9 di mana. Begitu. Jadi kita jangan sampai orang kita merasa tidak enak terhadap orang, tapi akhirnya kita tidak menepati waktu. Kadangkala yang sudah punya schedule, kita lompati sehingga tidak tepat waktu. Itu sebenarnya juga kita tidak bisa pertanggungjawabkan dengan Tuhan loh. Karena apa? Dari awal pun sudah disampaikan dalam materi ini, apa yang mau kita lakukan? Yaitu kita semua sumber daya yang Tuhan anugerahkan itu, kita kelola dengan baik dan kita pertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Ya, oke, baik ibu-ibu. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya, matriks manajemen waktu. Matriks manajemen waktu. Esensi dari pengelolaan waktu yang efektif adalah mengorganisir waktu dan melakukan pekerjaan kita dengan prioritas yang seimbang. Dalam praktek kaum perempuan, ibu sehari-hari penting untuk menelusuri aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan dan mengorganisirnya berdasarkan urutan prioritas.
Nanti kita lihat Stephen Covey mengembangkan sebuah model praktis dan sederhana untuk mencapai hasil yang lebih dan menentukan skala prioritas dari semua aktivitas kita. Kuncinya adalah memahami dua kata dan faktor yang akan menentukan aktivitas yang kita lakukan. Nah, Stephen Covey ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita bisa mengefektifkan, mengorganisirkan waktu kita. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Jadi ada skala urgensi yang mendesak. Kegiatan kita dapat dibagi menjadi urgensi dan non-urgensi. Kegiatan yang mendesak biasanya membutuhkan perhatian yang segera. Harus sekarang juga dilakukan. Biasanya terlihat hal-hal yang urgensi akan mengejar kita dan biasanya dikenal baik oleh orang lain. Bisa juga merupakan hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Di sisi lain dari spektrum adalah kegiatan-kegiatan yang tidak menuntut perhatian kita saat ini. Contohnya begini, tiba-tiba di antara suami, ibu-ibu jatuh sakit. Kan itu nggak terplanning sama kita. Dan tidak terencanakan oleh ibu-ibu. Siapa yang mau sakit? Tapi ini terlihat, terjadi dalam hidup kita. Lalu kita ada pekerjaan di kantor. Atau ibu-ibu ada urusan tentang anak-anak. Tentang anak-anak. Entah karena dia harus mengerjakan PR dan sebagainya. Yang mana ibu-ibu mau lakukan? Yang mana ibu-ibu mau kerjakan? Yang mana ibu-ibu mau laksanakan? Yang urgensi itu adalah sifatnya mendesak. Ingat, mendesak. Tanpa perencanaan. Dan membutuhkan segera. Yang mana? Silakan ibu-ibu jawab. Apakah mengerjakan pekerjaan anak atau segera membawa suami ke rumah sakit yang mendadak sakit? Silakan jawab, Bu. Ya, halo. Ayo, Ibu silakan Maru. Ibu-ibu. Ya. Boleh chatting. Ya. Boleh menulis di room chat. Ya, silakan. Bu Ning, bacakan Bu Ning. Belum ada yang nulis? Ayo Belum ada Ibu-ibu yang boleh nulis. nulis jawabannya. Mau membawa suami ke rumah sakit atau ke sekolah? Nah, ini ada Bu Duma. Ya. Membawa suami ke rumah sakit. Ada 3 orang, Bu. Ya, Yang oke. menjawab Jadi, membawa suami ke rumah sakit. ya, terima 4 kasih. orang. Oke, berarti iya, oke. Jadi ibu-ibu ternyata tahu yang namanya urgensi. Itu dulu yang kita pahami. Terima kasih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang bisa menata layani waktunya dengan baik, walaupun sudah direncanakan, sudah ada perencanaan, sudah ada planning, sudah dibuat schedule, jadwal, tapi ada hal yang di luar dugaan kita. Urgensi. Oke, itu Stephen Covey ya, sampaikan itu. Lalu tentang kepentingan. Kegiatan kita dapat dibagi menjadi penting dan tidak penting. Jika suatu kegiatan itu penting, hal itu berkontribusi pada misi, nilai, dan tujuan-tujuan yang sangat diutamakan. Kegiatan yang tidak penting adalah hal-hal yang tidak berkontribusi pada visi kita. Nanti kita lihat ini menyangkut tentang nilai-nilai dan tujuan. Oke, kita lihat di matriks di bagian berikutnya. Jadi ada 4 matriks ya. Urgensi penting, urgensi non penting, tidak penting. Urgensi tidak penting, non urgensi tidak penting. Kedua variabel di atas akan ditampilkan dalam sebuah diagram atau matriks dengan 4 kuadran. Kegiatan akan dibagi menjadi sangat mendesak, kurang mendesak, dan sangat penting, kurang penting. Matriks di bawah ini menunjukkan beberapa aktivitas yang biasa dilakukan para kaum perempuan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Oke, kita lihat kuadran pertama.
Bisa diketahui urgensi penting itu menyangkut tentang krisis, rapat darurat, jadwal yang jatuh tempo, masalah yang mendesak, kejadian yang di luar dugaan. Lalu mengenai non-urgensi kita lihat di poin yang kedua. Di sini ditayangkan lagi, ditekan Bu Lingsi ya. Pekerjaan yang proaktif, goal yang penting, berpikir kreatif, perencanaan, dan pencegahan, membangun relasi belajar, dan pembaruan rekreasi. Lalu yang ketiga adalah urgensi tidak penting. Interupsi yang tidak diperlukan, laporan-laporan yang tidak perlu, rapat yang tidak relevan, hal-hal sepele orang lain, email, pekerjaan, telepon, postingan di sosial media yang tidak penting, dan sebagainya. Yuk, yang keempat adalah non-urgensi tidak penting. Pekerjaan yang tidak penting, kegiatan pelarian. Ibu-ibu kalau bosen pergi ke mall. Nah, itu kan juga itu sebenarnya non-urgensi ya. Tapi bagi ibu-ibu urgensi, sudah pusing di rumah katanya. Ngemol. Iya, santai berlebihan, TV gaming, gaming, internet, penguras waktu, gosip. Oke, yang mana ibu-ibu sering lakukan itu. Nah, kemudian kuadran yang pertama lagi. Nah, stres, burnout, manajemen krisis, selalu mematikan api. Kemudian yang kedua adalah visi, perspektif, keseimbangan, disiplin, kontrol ke beberapa krisis. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Matriks berikut menunjukkan hasil dari berkonsentrasi pada setiap kuadran pada matriks ya. Fokus jangka pendek, krisis manajemen, merasa dikorbankan, merasa lepas kendali, relasi yang dangkal. Yang keempat adalah tidak bertanggung jawab, dipecat. Akhirnya nih, dipecat bergantung pada orang lain, bergantung pada institusi. Oke, nah yang terakhir adalah esensi dari pengelolaan waktu yang efektif, prioritas yang seimbang. Dari semua yang Tuhan telah berikan kepada Anda, waktu adalah yang paling mudah dihabiskan, bukan uang. Kalau uang masih hitung-hitung, tapi kalau waktu itu Pak nggak usah hitung-hitung. Paling mudah dihabiskan dan sering terbuang sia-sia. Waktu dihabiskan semuanya setiap hari dan tidak bisa diperoleh kembali. Karena itu membuat komitmen untuk menjadi penata layanan waktu yang baik adalah sesuatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh para pemimpin. Budaya yang berbeda akan melihat dan menyikapi waktu dengan cara yang berbeda. Sebagai perempuan Kristen, sebagai ibu-ibu Kristen, Anda harus segera secara sesama menguji pemakaian waktu Anda dan bagaimana Anda mengikuti teladan Yesus. Waktu terbatas, tapi dia punya goal setting. Esensi dari pengelolaan waktu yang efektif adalah mengorganisir dan melakukan pekerjaan dengan prioritas yang seimbang. Baiklah ibu-ibu, itu saja materi yang saya sampaikan, tapi